Ini bahwasanya Allah bersifat dengan sifat baqa, yaitu mawjud ada, sementara yang lain bisa ada, bisa tidak. Karena Allah mawjud baqa, maka tidak berkesudahan, tidak ada penghabisannya, al-awwal al-akhir. Dia awal, tidak ada yang mulanya, dan akhir tidak ada yang menjudainya. Maka bapak bersifat dengan al-abadi, kuduman, al-ihafan, seluruhnya fana, waya bapak, wajibul mukal jadali, wajibul makahkan subhanahu wa ta'ala pada zatnya yang wujud sebab ada yang berkata biasa. Manusia mungkin saja diadakan atau tidak diadakan. Dan kalau saja ada masa berlakunya, berhenti, habis, makannya, hilang, rusak, fana dan sebagainya. Yang kedua, ada kekal Allah Ta'ala pada zatnya ini tidak dikarenakan sesuatu karena atau sesuatu itu ada sebabnya, melainkan kekal pada Allah Ta'ala. Penjelasan ini menerangkan semua yang ada itu diciptakan, kholak. Maka bersifat bagi yang diciptakan itu tidak abadi, kecuali ada sebanyak 8 yang oleh Allah ditetapkan. Selain 8 ini selesai masa expired, masa berlakunya. Apa yang Allah ditetapkan? Berkata Imam As-Suyuti, beliau menjelaskan bahwa ketika hari kiamat nanti hancur semua yang ada, kecuali ada beberapa makhluk ciptaan yang oleh Allah dikekalkan, tidak ikut binasa. Pertama Arsy, yang kedua kursi, wasi'a kursi samawati wal ardh, kekuasaan terhadap Allah yang meliputi langit dan bumi. Yang ketiga An-Nauf atau Lauhul Mahfuz, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Yang keempat Al-Qalam, falau dan qalam. Ulama mengatakan qalam ini pena, catatan-catatan yang berlaku atas manusia sebagai amal baik dan amal buruk. Dan ada yang mengatakan Al-Quran. Nah, nanti Al-Quran itu dilenyapkan oleh Allah, cuma tinggal bentuk pusatnya, tulisannya kembali. Inna nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang memelihara. Maka diambil Al-Quran itu oleh Allah Ta'ala, dikembalikan di tempat mula pertama diturunkan. Adapun Quran yang turun sampai ke langit bumi dari Baitul Izza, dari ayat ke ayat, termasuk sebagaimana disebutkan dalam tafsir surat Yasin. Maka terkumpullah pada surat Fatihah, dan ada pada Bismillahirrahmanirrahim, dan ada pada huruf ba sendiri ada di dalam penjelasan itu. Ya cuma dikirim yang ahlinya ya, harus cuma urut aja menyampaikan. Selain qalam, yang kelima al-jannah, surga hancur selain surga di kiamat nanti. Yang keenam neraka dikekalkan oleh Allah Ta'ala, mulai diciptakan sampai nanti dihuni oleh masing-masing orang yang beruntung ke surga yang terada di neraka. Kemudian yang ketujuh yang hancur al-arwah, roh-rohnya manusia. Sebagaimana mula pertama Allah berikan roh itu, datangnya tidak tahu, bentuknya kayak apa, bagaimana sifatnya, tidak ada yang tahu. Hakikat roh yang tahu cuma Allah. Yas'alunaka 'anil ruh
Qul ruh min amri rabbi Muhammad. Jika mereka berkata roh, katakan min amri rabbi, roh itu urusannya Allah. Tidak baca wa ma utitu min al-ilmi illa qalil. Dan tidaklah manusia itu diberi pengetahuan oleh Allah kecuali sedikit. Nah, roh itu tidak dikerjakan oleh Allah. Dan yang kedelapan, azabul dzanbi, sesuatu yang berada di bawah subhi manusia. Maka dia tidak mau hancur kalau tangan jasad itu tidak hancur. 5 tahun, 10 tahun tidak hancur. Tetap karena dari min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim. Nanti ketika dibangkit dikembalikan oleh Allah, pulang berbulan-bulan berbulu yang hancur itu dibangkit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dibagi menjadi 2, kelompok yang celaka dan kelompok yang bahagia. Maka beruntunglah orang yang masuk dalam bagian kelompok yang berbahagia. Dan masing-masing melewati tahapan sampai ke syukur sakit dan sampai ke surga. Sudah ada, tinggal masuk saja. Seperti itu. Jamaah rahmatullah, yang ketiga menjelaskan kembali tentang Bapak. Di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi disebutkan, begitu malaikat Israfil meniup sangkakala untuk pertama kalinya, maka binasalah semua makhluk kecuali ada beberapa orang makhluk sosok yang oleh Allah dikehendaki ini luput. Luput itu katakanlah jadi ada makhluk sosok yang luput daripada tiupan sangkakala tadi. Di antaranya Jibril, Mikail, Israfil, dan Israil. Dan malaikat Hamalatul Arsy yang menyandang arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengawal arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah perintahkan malaikat-malaikat tadi, termasuk Israil yang memimpin, untuk mencabut malaikat-malaikat tadi. Maka diwafatkan satu persatu. Ya, jadi dipanggil sama Allah Israil. Begitu selesai Israil kalau tugasnya, Allah tanya, masih ada hidup? Tidak ada, tidak aku. Nah sekarang kalau aku cabut, maka Allah sendiri yang menyelesaikan daripada hayatnya, hidupnya malaikat Israil si pencabutnya dan tidak Allah sendiri. Kemudian berkata Allah, Ana jabbar limanil mulkul yawm. Allah saat itu menyatakan dirinya, limanil mulkul yawm. Mana itu? Malik-malik, pemimpin-pemimpin raja-raja, mana itu manusia-manusia itu? Limanil mulkul yawm. Maka dijawab, Ana jabbar, aku adalah Al-Jabbar. Lillahil wahidil qahar. Nah, nama Al-Jabbar, nama Qahar sudah tinggal jauh ya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus Al-Mu'min Al-Azizul Jabbar Al-Takbir Khaliqul Bariul Musawwir Qahar Wahab Ustaz Ta'ali Taufiq Asyik Mabim Dulu dasar menyebutkan Allah Ta'ala maksudnya akan keperkasaan, akan kehebatan dan segala macam sifat yang mutlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Itulah adab yang maha kekal, yang wajib kita beriman bahwa Allah Ta'ala bersifat dengan baqa yang maha kekal. Adapun orang yang beriman dengan al-baqa, maka akhlaknya kepada nama al-baqa ini bahwa ia lebih mengutamakan apa-apa yang kekal ketika di dunia. Jadi saya
Allah sudah. Sekarang orang yang beriman kepada Allah, maka dia harus mengutamakan apa-apa yang kekal baginya ketika di dunia. Ketika di dunia, apa yang dia pahami, apa yang di dunia harus dia dapatkan akhirat. Dunianya ditinggal, akhiratnya kekal. Berarti harus dia capai. Jangan sampai nanti dia gagal. Karena kekalnya akhirat ini nikmat dan sengsara. Di surga kekal, kecuali beberapa orang yang memang mendapat syafaat harus dibersihkan daripada dosa semasa hidupnya. Dicuci dulu, masuk ke neraka dulu, baru dikeluarkan surga. Udah kita adalah, amin, amin. Pindah suci ibadah, belum ada sholat. Jadi nanti ada yang mampir dulu. Adapun dua keimanan kepada al-baqi, bahwasanya seseorang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, karena akhirat itu lebih baik. Walal akhiratu khairun lakanna al-akhirat al-khairun al-ula dunia. Al-akhirat kekal. Walal akhiratu khairun wa ataqah. Tadi kalau lebih baik dunia sebut, tapi kalau kekal sudah tak sebut dunia. Memang sudah kekal dari pertamanya. Walal akhiratu khairun wa ataqah. Walal akhiratu khairun lakanna ula. Ini ayat ini yang kita disuruh membunuh akhirat dengan cara kita beramal di dunia yang amal itu langgeng walaupun kita meninggal. Tidak maka mu'adam makin kopa ala amalu ila taras. Apabila meninggalkan Adam terputus amalnya, kecuali tidak berdarah ibu yang manfaat, sedekah jariyah atau sedekah. Ini investasi akhirat di dunia. Rugi kalau sampai tidak punya ketiga-tiganya. Tapi tidak mungkin punya kita. Ilmu punya hidayah, harta punya infakir. Nah anak ini siapa? Anak ini yang memang agak berat. Tugas kita untuk mewujudkan nilai-nilai waladun sholeh, yaitu anak yang soleh yang nanti mendoakan orang tuanya, dan anak ini akan menjadi keberuntungan sejak orang tuanya meninggal dengan amal-amal anaknya. Tiga-tiganya kita punya ya. Cuman tetapi coba kemarin guru kita datang, nah kita ketemu dan waktu beliau pulang sempat sudah makan. Waktu 3 kali pertemuan tak ada nanya. Yang kedua, yang ketiga nanya guru, iya guru saya ini punya anak kalau pulang dari pondok nemu dia di pondok Al-Fatah ini. Saya sudah nonton berharap guru. Saya sudah bekerja dengan saya tenaga saya. Saya jadikan biaya untuk sekolah kecil. Dan alhamdulillah setiap bulan ke rumahku. Cuma ya apa caranya guru? Ternyata harapan saya bukan cuma dia dapat ilmu selanjutnya, tapi ketika pulang dia ngamalkan. Bayangin, guru baik ketawa itu bagus ya, bukan martabak ya. Si abah tadi berkaca-kaca makan, tumpah air matanya. Coba kan, dikandung sama ibunya 9 bulan, dilahirkan, dikasih makanan, dikasih nama, disayangi. Ya Allah, lucu sampai besar. Waktunya sekolah di sekolah begitu pulang kok tidak kelihatan ilmunya sekolahnya, pendidikan ini. Tiap hari abangnya malah seperti ini anak susah jadi supaya subhanallah. Ini tak ceritakan supaya kita bisa tahu, karena kalau harta infak sudah insya Allah ya, insya Allah mudah. Ilmu
Udah, ini salah satu bagian kita kumpul. Dan ini rohul jannah, taman-taman surga. Ini nanti kesatnya di khodisat, masuk ke tanpa hisab. Amin. Nanti dasar tugas kita anak. Anda fenomena sekarang dia anak yang di sekolah sama orang tuanya dibina bisa seperti itu. Di satu sisi ujian orang tuanya, di sisi lain ya apa solusinya? Begitu selesai berbahaya bilang apa? Jangan dimarahin. Karena agak sudah emosi. Emosi waktu menyampaikan pertanyaan itu tergambar. Waktu di rumah berbeda, jangan dimarahin. Jadi berbeda kasar, begitu kasar. Saya kalau ngomong sama dia, apa yang saya bicarakan? Tahu dia, pikiran sampai nanti sampai kasar itu orang masuk. Saya berapa kali sama beliau juga tahu benar. Tetangga, jangan dimarahin. Nanti kau pulang berarti marah. Nanti sabar. Dah selesai marah sama anak. Yang kedua, coba kau pakai hati. Jangan cuma numpang sebanyak. Boleh jadi ada pandangan berbeda. Bila kau cuma nurung tapi kau tak mudah. Jangan pakai hati. Jangan cuma mulut perempuan pakai hati pakai hati. Ini mau cerita amalia yang batok tadi buat keimanan kepada al-batok supaya kita menyempurnakan daripada ketiga hal yang nanti menjadi pilihan kita. Walal akhiratu khairun wa abqa. Kata yang guna jadi dunia kita menempatkan posisi pilihan di antara pilihan-pilihan yang nanti menjadikan sampai mendapat sesuatu yang kekal Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang bersama-lamanya. Yang pertama yang dimana? Yang kedua pakai hal. Yang ketiga terus doa, minta sama Allah. Minta sama Allah. Nah kalau minta sama Allah, tolong dibersihkan hati. Beliau tak bilang apa-apa, kalau doa bersihkan hati. Berarti perlu tobat, perlu istighfar yang banyak. Di satu sisi Pak, di sisi lain tidak seperti kasus itu. Masih ada orang tua yang tidak bisa berharapannya sama anak. Jadi saya menyampaikan bisa berbaik, jangan pernah marah sama anak. Marahnya yang wajar, marah-marah yang dibolehkan. Kemudian hak keadaanmu seperti itu. Dan yang ketiga, ayo kita terus minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya Allah membukakan jalan kebaikan-kebaikan bagi orang tuanya, bagi anaknya. Karena ini hidayah, hikmah, baru ilmu. Nah kalau sudah hikmah berarti ada konsekuensi, adab, akhlak si orang tua tadi. Banyak perkara-perkara, Masya Allah. Ya. Banyak perkara-perkara yang menjadi perihal amalan yang harus kita pilih di dunia untuk nanti kita mendapatkan kehidupan akhirat yang kekal, yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-baqi yang maha kekal, yang wajib kita beriman, dan keimanan salah satunya kepada nama ini bahwa akhirat kita lebih mengutamakan apa-apa yang menjadi tujuan kita akhirat, dan itu kita kerja keras di dunia. Ya ayuhan insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kamu kok tertipu gila-gila ya? Kita kan sudah bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah kalinya Allah Subhanahu wa taala minta dan doa dibukakan. Jamaah rahimakumullah, di dalam kehidupan sehari-hari hendaknya kita mengutamakan sesuatu yang abadi daripada yang fana, yang receh-receh, yang sementara. Jadi kalau kita mau berpikir yang besar. Kalau mau mendapat sesuatu yang besar, di balik yang besar itu ada pertolongan Allah yang selalu kita nanti-nantikan. Makanya selesaikan hak tambahan kita.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budunya adalah syariat, nasta'innya adalah hakikat kekuatan dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa kita ambil sebanyak-banyaknya, dan Allah siap kapanpun kalau kita mau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain anak, ilmu, sedekah jariyah, infak, apa dalam kehidupan ini yang fana ini sementara yang kita bisa memilih daripada bahagia di akhirat? Bakti sama orang tua, bakti sama orang tua, menuntut ilmu, suatu jamaah, silaturahmi, lain-lainnya perkara-perkara yang manfaatnya besar. Khuslatani la syai'un afdal minhum al-iman wa naf'u lil muslim. Ada dua perkara yang tidak dapat dikuburi keutamaannya, yaitu daripada beriman kepada Allah serta membuat manfaat bagi orang banyak. Itulah tujuan kita berjalan di dunia, untuk mengutamakan sesuatu yang bersifat abadi. Jangan sampai kita kok tiba-tiba saja orang itu kalau dia urusi perkara-perkara tak penting, nanti kehilangan penting-penting. Jadi yang tak penting itu tidak usah diurus, tidak usah dicari. Habis waktu kita urusi perkara-perkara yang tidak penting, ya. Urusan yang ada, itu berdoa kota, tidak penting. Urusan ya Allah macam-macam. Jangan kita kehilangan waktu-waktu yang mana kita bisa menggunakan mengisi daripada nilai-nilai kebaikan di dunia. Tapi jadi masalah, sampai jadi bingung kita nanti akhirnya. Kenapa akhir diburu? Satu, karena kalau zakatnya dia berkesudahan. Dunia tidak sudah, untung tidak. Ya. Dunia berkesudahan. Setiap kali kita menikmati kelezatan akhirat, pada saatnya nanti maka semakin bertambah-tambah. Kok tahu? Ya, sudah. Ini kita Al-Ghazali dan beberapa tafsir kajian ayatnya yang bukan tentang kenikmatan akhirat. Beriman dia. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzila 'ala Muhammad. Maka kita beriman kepada apa-apa yang ditutur Nabi terhadap akhirat. Nabi kasih, begini kasih Nabi. Ya. Yang kedua, segala akhirat itu tidak mengandung penyakit di sini. Artinya efek samping di dunia. Ya Allah, buah-buahan, sayur-mayur, beras, gula, itu ketika kecil sampai sekarang lain Pak, beda ya, pakai obat, ini macam-macam, tidak mau. Ini alam sudah tidak bisa, tidak cocok. Kalau dimulai tanam sudah rusak, dikompol oleh manusia. Di samping bisnis untuk menciptakan hasil produksi yang cepat, sehingga buah itu tidak akan panen, bisa diatur segera panen. Ya, manis, apalagi usia kita bertambah. Masih ingat waktu menggunakan Al-Mu'min? Al-Mu'min Allah yang memberikan rasa aman. Setiap manusia itu diberikan oleh Allah daya tahan tubuh, dan itu berlangsung sampai umur 30. Jadi kalau pola hidup kita sudah tidak benar, nanti 30 ke atas itu mulai sudah ketarik-ketarik badan gulanya, gula darah, nanti ini, semua dari urusan makanan, yang pola makan, pola istirahat, pola tidur kita
tidak bagus. Itulah dunia yang kenikmatannya mengandung penyakit. Tidak boleh kita minum gula sembarangan, ada sedikit khusus gulanya. Maka milih-milih pemantang tidak disembarangan. Yang ketiga, begitu di akhirat di surga khususnya terbetiknya di hati langsung muncul. Kenapa ya? Di dunia tidak bisa kayak gitu. Ikhtiar udah diikhtiar luput, apalagi tidak berikhtiar tangan-tangan. Tapi nanti di surga tangan-tangan. Hati kita tak jatuh. Kenapa jatuh? Kenapa jatuh? Dan yang keempat, tidak perlu ada penantian atau menunggu untuk mendapatkan yang diinginkan. Di sini kalau sesuatu jalan nyari, tak dapat sendiri. Ada satu ngatur lagi, nunggu lagi. Nah, sudah tidak begitu. Nah, inilah gambaran perkara-perkara yang harus kita dudukkan ketika di dunia untuk mendapatkan yang sedang akhirat dan yang lebih baik tentang akhirat. Siapa mereka ini? Sabda Nabi Al-Qais man jana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Coba kita bukan. Kita sekarang hidup dikasih kesempatan untuk sebanyak-banyaknya beramal. Mohon maaf, saya katakan banyak, jangan sampai nanti dibantah. Karena amal tidak mesti banyak. Bagus. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tapi maksud saya banyak tadi kesempatan kita. Jangan sepi daripada kita. Ukurannya harus, kalau menurut ayat tadi, yang penting sampai dibaca sedikit tapi apa? Jangan, yang penting banyak bagus ya. Untuk menghindari banyak tapi tidak bagus. Sebanyak-banyaknya. Artinya kita diberi oleh Allah kesempatan, jangan sampai hilang. Kesempatan itu kalau hilang, rugi. Masa lalu sudah tidak bisa kembali lagi. Tinggal jadi kenangan, menimbulkan penyesalan. Di akhirat tidak ada penyesalan, di dunia penyesalan. Terbunuh kita masih mudah-mudahan tidak tahu kapan kita menghadap Allah, maka ayo banyak untuk kita bisa menggunakan kesempatan dan waktu terbunuh sehat. Nikmatan mahum fi makasihnya nas as-sehat wal farah. Ada dua kenikmatan yang justru manusia dengan, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Dikasih sehat gagal, dikasih nikmat gagal. Bahasa kita Pak, jual terbunguli ya. Iya, terbunguli kalau sehatnya sempatnya. Menurut kepada gagal mungkin tidak enak ya. Tapi kalau terbunguli, seru benar itu ya. Ya apa? Kenapa? Tadi Al-Qais menjana nafsa, orang yang pandai itu orang yang bisa mengendalikan dirinya dan keinginan-keinginan yang tidak mendorong dia kepada aman ba'dal maut. Artinya selagi kita di dunia jadilah orang tertib pandai, lalu nilai-nilai hidup di dunia ini adalah aman yang nanti menjadikan kita berbekal ketika sudah kematian. Orang-orang yang pandai adalah orang yang selalu menghitung-hitung dirinya untuk dia beramal berbekal guna akhirat. Adapun dua yang kita lakukan bagi orang yang pintar, ya apa Ben yang dilakukan oleh orang yang pintar? Kata lagi Al-Qais ini, satu, menghitung diri sebelum nanti dihitung oleh Allah, bukan orang lain. Maksudnya muhasabah, ya maksudnya muhasabah. Jadi kita menghitung-hitung diri kita sendiri sebelum kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap menjelang malam lalu timbul tafakur, sudah mengingat apa yang sudah kita lakukan semenjak pagi hari hingga sore tadi. Nah, ada catatan, ada memonya,
ada evakuasinya sehingga kita betul-betul penting tidak membiarkan waktu tadi terbuang percuma tanpa kita mengetahui ternyata ada yang sia-sia tadi. Jadi orang yang pandai itu dua cirinya, yaitu dia menghitung-hitung apa yang sudah terlewatkan oleh pagi tadi sampai sore nanti, supaya malam itu dia membawa harapan besok dengan keinginannya untuk diizinkan oleh Allah dalam tidurnya dia bangkit dan tidak dia meninggalkan dunia kecuali ketika tidur tadi dia baca menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup dan matinya bismillah aja, begitu dia hidup langsung dia berbuat, itu sukses. Ini ada keterangan Pak, barangkali ada maksiat, barangkali ada ini, barangkali kita pagi tadi ada ucapan yang dusta atau apa-apa, pokoknya jangan dibiarkan satu hari itu ada nilai-nilai yang tidak bagus yang menghalangi akhirat sebagai bekal abadi dan kita evaluasi. Tapi saya tidak jelaskan, cuma kita tahu aja pokoknya masing-masing tidak binafsik kita lihat diri kita. Yang kedua, orang yang pandai itu ialah orang yang beramal untuk sebentar nanti. Cari amal-amal yang nanti akan menjadi nilai tambah di dalam kehidupan al-barzah sampai motif dibangkit dan seterusnya. Artinya semua amalnya itu seperti ongkos, biaya, kendaraan, tujuan dan lain-lainnya. Artinya dia menyiapkan bekal akhirat tentang akhirat. Bukan cuma tanam di kebun, bukan biji-bijian yang tumbuh-tumbuh, tapi bagaimana betul-betul nikmatkan mobilan itu menjadi nilai tambah. Allah menjelaskan apa-apa yang mesti kita persiapkan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla fa tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Insyaallah sebagaimana tercatat di sini Al-A'la ayatnya 14, 15, 16 dan 17 kalau nggak salah itu ya. Iya, 14, 16, 17 dan 17. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang bersihkan dirinya qad aflaha man tazakka wa dzakara rabbi fa shalla, dia ingat kepada Allah dan dia salat. Batu'zim hayat dunia, tetapi hanya memiliki kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wal abqa, sementara akhir itu jauh lebih kekal. Ayat ini adalah ayat yang mendorong kita untuk mencapai keberuntungan. Oleh ulama tafsir disimpulkan pertama, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla batu hayat dunya wal akhiratu wa abqa. Kata ulama menyebutkan ayat ini yaitu pertama, membersihkan diri, dua, menghiasi diri, tiga, beribadah kepada Allah. Jadi mulai dari mempersiapkan, membersihkan diri, takhalli, lalu menghiasi diri, tahalli, lalu ibadah itu nyampe. Takhalli yang sombong, yang ujub, yang riya, yang dengki, yang hasud, jangan disimpan, jangan dibuang. Udah bersih. Qad aflaha dan beruntuni supaya tidak biar kosong, diisi yang tidak ikhlas jadi ikhlas, yang sombong jadi tawadhu, yang qoma jadi qanaah. Dirubah. Kalau di hati tadi ini isi, maka akan mencapai ingat zikir dengan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dan bersih lagi, insya Allah ya bisa ya. Bisa. Kalau tidak bersih repot nanti.
Tak contoh orang yang hatinya nggak bersih, walaupun ya nggak ada dengki, nggak ada sombong, cuma ada tamak. Sombong nggak ada, riak nggak ada, dengki nggak ada, cuma ada satu, nggak keluar, yaitu tamak. Oh itu yang apa? Nggak bisa ingat sama Allah. Kenapa? Kalau dia sembahyang, ingat sama tamaknya tadi dunia. Dia sembahyang, hatinya ikhlas, macam-macam sudah. Tapi ada dunia, ada tamak di bawah sembahyang, jangan musuh untung oleh sembahyang. Kenapa? Karena kemenangan banyak. Jadi ada orang yang sembahyang, artinya pikirannya kemenangan kaya. Itu masih mending Pak daripada kemenangan udah sembahyang. Keliling, muter-muter. Ya apa kesannya? Nanti lama-lama bersih. Kalau bersih bisa fokus, bisa ingat pada kaus marbihi membersihkan diri untuk mencapai keberuntungan ada 7 kaki tadi. Bersihkan diri, menghiasi diri, lalu beribadah. Sekarang bersihkannya ada 7. Artinya sifat pokok yang mesti kita bersihkan pada diri. Banyak sifat-sifat yang tidak baik yang harus kita bersihkan. Jangan bertanam, bercokol di hati. 7 macam diantaranya pertama syirik. Selama kita budaya syirik, Nabi tidak takut Pak. Nabi tidak takut umat kesyirik menyekutukan Allah pakai benda-benda mistik, benda ini tidak ada. Tapi ada yang syirik yang lebih mengkhawatirkan ibadah ya nasa. Yang mungkin ada sebab apa? Ya, aku naudzubillah. Dia tidak mau kehilangan dunianya sesuatu, tapi mengorbankan Allah Ta'ala untuk jalannya. Kalau bahasa sejarah ini, mending kehilangan sesuatu karena Allah. Jangan kehilangan Allah karena sesuatu. Ada waktu yang kita dekat sama Allah lalu hilang karena sesuatu. Berarti nanti di hati itu masih ada sifat tomaknya yang tidak bisa menjadikan dia nikmat, mengucap pesanan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 29 itu baru tidak maghrib. Syirik tak ada di kandungan syiriknya siapa? Yang kedua, riak. Jangan ada riak doa ditapak-tapakan. Kalau sum'ah dibicarakan, samaan diperdengarkan, dilihatkan. Itu termasuk perkara ujung daripada membersihkan tadi, bersihkan, menghiasi, lalu beribadah. Yang ketiga, ujub. Yang keempat, takabur, sombong. Beda, ujub sama sombong beda. Dijelaskan di berikutnya. Yang kelima, tomak, rakus. Yang keenam, bersih dari hasud dengki. Dan yang ketujuh, bersih daripada merasa aman, ya, dari tipu daya. Hati-hati. Kita Pak tidak boleh merasa aman, tidak apa-apa. Dan kita tidak tahu tergelincir jatuhnya seseorang daripada perkara-perkara yang menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah 7 perkara sebagai bagian upaya untuk membersihkan diri sebelum yang 7 itu kemudian hilang dan diisi dengan menghiasi diri, kemudian beribadah kepada Allah. InsyaAllah ya, di kesempatan yang sudah ditentukan buat Habib untuk kita ketemu lagi. Kalau kemarin berubah jadwal, apakah kembali ke jadwal pertama? Wallahu a'lam. Saya sami'na wa ata'na. Jadi tak sampaikan sama yang mewakili dari ketua taklim masjid. Kalau memang ada pun yang mengatakan tidak apa-apa, saya ngalah, saya bisa tidak apa-apa ya. Cuma jangan ada. Nanti tempat lain ya nanti saya ya. Karena
mau habis, saya harus harus lebih bagi-bagi lah, karena supaya nanti ustaz-ustaz dan kawan lain bisa mengisi kajian-kajian ilmu membekal kita agar kita bisa sempurna dan waktu untuk beribadah kepada Allah. Hadzakum Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam.